Menikah adalah impian bagi banyak orang, termasuk saya. Sejak kecil, saya selalu membayangkan pernikahan yang sederhana namun hangat, di usia yang ideal. Namun, perjalanan hidup seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Usia saya beranjak 29 tahun, tetapi impian itu belum juga terwujud. Harapan itu seperti sinar redup di kejauhan yang kadang hampir hilang dari pandangan. Mencari jodoh rasanya tak semudah di film atau cerita novel. Berbagai usaha telah saya lakukan, mengikuti acara temu jodoh, mengenal orang baru melalui teman, dan bahkan mendaftar di aplikasi kencan. Setiap kali pertemuan baru berlangsung, saya selalu berharap menemukan yang tepat. Namun, harapan itu seringkali sirna saat saya menyadari bahwa tidak semua orang cocok dengan saya. Ada yang terlalu serius, ada yang terlalu santai, dan ada juga yang seolah hanya mencari kesenangan semata. Setelah sekian lama berusaha, keinginan untuk menikah mulai berganti menjadi rasa pesimis. Ketika teman-teman sebaya mulai memasuki fase baru dalam hidup mereka, menikah dan memiliki anak, saya mulai merasa terasing. Ada rasa kesepian yang menyelimuti, ditambah pertanyaan-pertanyaan dari keluarga dan teman-teman. Kapan kamu menikah? Atau, sudah ada pacar belum? Terkadang, saya hanya bisa tersenyum dan mengalihkan topik pembicaraan, meskipun di dalam hati saya merasa sedikit hancur di tengah kesibukan bekerja. Suatu hari, di sebuah acara keluarga, saya bertemu dengan seseorang yang mengubah pandangan saya. Namanya Rian. Pertemuan kami berlangsung di sebuah pesta kecil yang diadakan oleh sepupu saya. Saya duduk di sudut ruangan, mengamati orang-orang yang datang dan pergi, ketika Rian memperkenalkan dirinya. Kami mulai mengobrol, dan saya terkesan dengan caranya berbicara yang hangat dan penuh perhatian. Kami berbagi banyak cerita, dari hobi hingga pandangan hidup, dan tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat. Saat itu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Rian ternyata juga merasakan hal yang sama. Kami bertukar nomor telepon dan mulai berkomunikasi lebih intens. Setiap hari, saya merasa semakin mengenalnya dan menemukan kenyamanan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Selama beberapa bulan berikutnya, hubungan kami tumbuh semakin dekat. Kami sering melakukan kegiatan bersama, berjalan-jalan, menikmati kopi di kafe, dan terkadang menonton film. Saya mulai merasakan cinta yang tulus tumbuh di dalam hati saya. Di balik kebahagiaan itu, saya juga merasakan sedikit keraguan. Apakah ini cinta sejati? Apakah saya akan menemukan keberanian untuk mengambil langkah lebih jauh? Saya mulai merenungkan apa arti cinta dan pernikahan bagi saya. Dengan setiap pertemuan dan setiap percakapan, saya menyadari bahwa saya ingin lebih dari sekadar berpacaran. Saya ingin membangun masa depan bersama Rian. Suatu sore, ketika kami duduk di taman, Rian mengajak saya berbicara tentang masa depan. Ia berbagi impiannya untuk menikah dan memiliki keluarga. Dan saat itu, hati saya berdegup kencang. Saya tahu ini adalah momen penting, dan saya berharap kami sejalan dalam hal ini. Setelah beberapa detik keheningan, Rian dengan penuh keyakinan bertanya, "Bagaimana menurutmu jika kita memikirkan pernikahan?" Kalimat itu membuat hati saya melompat. Saya menjawab dengan penuh semangat bahwa saya juga ingin menikah dan membangun hidup bersama. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi lebih serius. Kami mulai merencanakan masa depan, membahas tentang keinginan dan harapan masing-masing, serta nilai-nilai yang kami pegang. Dalam hati saya, harapan untuk menikah kembali muncul, lebih kuat dan lebih nyata daripada sebelumnya. Setelah Rian melamar, kami berdua sangat bersemangat merencanakan hari pernikahan. Perasaan bahagia dan penuh harapan menyelimuti kami. Tetapi di balik itu, kami tahu bahwa merencanakan pernikahan bukanlah hal yang mudah. Banyak yang harus dipikirkan, mulai dari tempat, tanggal, hingga anggaran. Kami sepakat untuk melakukan semua ini bersama, saling mendukung dan menguatkan. Karena kami percaya bahwa ini adalah langkah besar dalam kehidupan kami awalnya, kami memutuskan untuk menikah pada 26 Februari 2017. Kami merasa itu adalah tanggal yang pas dan memberi kami cukup waktu untuk mempersiapkan semuanya. Namun, masalah muncul ketika salah satu senior di kantor saya juga mengumumkan bahwa anaknya akan menikah pada tanggal yang sama. Kabar itu menyebar dengan cepat, dan rekan-rekan di kantor mulai bertanya-tanya kemana mereka harus pergi. Jogja adalah kota yang terkenal dengan keindahan dan kebudayaannya, dan banyak rekan yang lebih memilih datang ke pernikahan kami, yang tentu saja membuat saya merasa tidak enak. Ketika kami mendiskusikan situasi ini, Rian dan saya merasakan ketegangan yang mulai muncul. Suami mengungkapkan ketidakpuasannya. Kenapa kami yang harus mengalah?
Kami telah merencanakan tanggal ini jauh-jauh hari dan merasa bahwa semua sudah disiapkan dengan baik. Setelah berbincang lebih dalam, kami menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang kami. Ada orang lain yang juga terlibat, terutama senior saya yang merasa canggung dengan situasi ini. Kami akhirnya sepakat untuk memajukan tanggal pernikahan menjadi 19 Februari 2017. Meskipun ada rasa kecewa dan keraguan, keputusan ini membuat kami merasa lebih baik. Kami berharap dengan memindahkan tanggal, kami dapat menjaga hubungan baik dengan senior dan rekan-rekan di kantor. Syukurlah, baik keluarga saya maupun Rian memahami situasi ini dan menerima keputusan kami dengan lapang dada. Namun, tantangan lain segera datang. Di bulan Januari, hanya sebulan sebelum pernikahan, Rian menerima surat panggilan untuk mengikuti diklat selama 3 bulan, yang dimulai pada bulan Februari. Diklat ini adalah syarat penting untuk pengajuan jabatan fungsionalnya, dan tanpa mengikuti diklat tersebut, Rian tidak bisa naik jabatan dengan tunjangan yang cukup signifikan. Keputusannya untuk tidak mengikuti diklat akan berdampak besar pada kehidupan keuangan kami yang masih merintis. Kekhawatiran mulai melanda kami berdua. Jika kami tetap menikah pada tanggal yang telah ditentukan, persiapannya pasti akan menjadi sangat rumit. Rian merasa tertekan dengan pikiran tentang harus membagi fokus antara pernikahan dan diklat. Ia juga khawatir jika tidak mendapatkan izin untuk tidak mengikuti diklat, akan ada konsekuensi lebih lanjut yang berimbas pada karirnya. Namun, dengan ketegasan dan semangatnya, Rian lebih memilih untuk menikah terlebih dahulu dan mengikuti diklat di tahun berikutnya. Keputusannya ini membuat saya merasa sangat dihargai dan dicintai. Rian menjelaskan, "Aku percaya bahwa kita akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini. Pernikahan kita adalah prioritas. Aku ingin menjadikannya resmi sebelum kita menghadapi tantangan-tantangan lainnya." Kata-katanya membuat saya semakin yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk saya. Setelah melewati berbagai pertimbangan, kami memutuskan untuk melanjutkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2017. Rasa campur aduk melanda kami berdua. Kebahagiaan karena bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius, tetapi juga ketegangan karena banyak hal yang masih harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Namun, kami berkomitmen untuk saling mendukung satu sama lain, merancang masa depan yang lebih baik bersama, dan mempersiapkan pernikahan ini sebaik mungkin. Sejak awal, kami ingin pernikahan yang sederhana dan tak merepotkan keluarga. Cukup akad nikah di KUA dan kenduri kecil sebagai ungkapan syukur. Namun, kenyataan berkata lain. Sebagai anak perempuan satu-satunya dan anak pertama, orang tua saya berharap pernikahan ini menjadi momen spesial yang bisa dikenang. Setelah pertimbangan panjang dan diskusi yang cukup emosional, saya akhirnya menyetujui untuk mengadakan resepsi kecil. 2 bulan persiapan ternyata tidak cukup mudah. Saya dan suami harus berpikir cepat dan bekerja sama, dari mencari baju pengantin, memilih makeup artis, hingga memesan catering. Berbagai rencana kami berganti-ganti, belum lagi pertimbangan dari orang tua dan mertua yang berbeda-beda. Setiap kali kami merasa menemukan keputusan yang pas, selalu saja ada detail baru yang muncul dan harus disesuaikan. Di sini, saya mulai merasakan bagaimana persiapan pernikahan tidak hanya soal teknis, tetapi juga bagaimana mengelola emosi dan ego kami. Saya dan suami pun seringkali berselisih, bahkan hanya untuk hal-hal kecil seperti menentukan souvenir. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengalah, memilih pilihan suami demi menghindari perdebatan yang tidak perlu. Namun, mengalah bukan berarti tanpa beban. Saya sempat merasa tertekan, tetapi menyadari bahwa ini bagian dari perjalanan kami membuat saya sedikit lebih lega. Menjelang hari H, cobaan lain datang. Suatu hari, mantan pacar suami muncul tiba-tiba. Rasa tidak nyaman langsung menyelimuti hati saya. Saya tahu bahwa hubungan mereka sudah berakhir, tetapi kehadirannya di momen mendekati pernikahan kami terasa mengusik. Suami dengan jujur menceritakan bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka lagi, tetapi saya tetap merasa khawatir. Mantan dari suami lebih dari saya dalam berbagai hal, lebih cantik, lebih percaya diri, dan datang dari keluarga yang mapan. Saya merasa insecure dan kehilangan, meskipun suami berusaha menenangkan dan takut meyakinkan bahwa hanya sayalah yang ia inginkan. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa saya harus percaya pada suami dan hubungan kami. Tanpa kepercayaan, segala persiapan dan usaha kami menjadi sia-sia. Saya berusaha melawan rasa insecure tersebut dan percaya bahwa kami mampu mengatasi ujian ini. Di saat yang sama, saya pun mengetahui beberapa hal dari masa lalu suami yang sebelumnya tidak saya ketahui. Beberapa hal terasa mengejutkan,
tetapi saya sadar bahwa semua orang punya masa lalu. Saya memilih untuk fokus pada kebaikan dan niatnya untuk berubah menjadi lebih baik. Menghakimi masa lalu suami bukanlah pilihan yang adil jika saya ingin hubungan ini terus berjalan. Akhirnya, setelah melalui berbagai rintangan, tanggal 19 Februari 2017 tiba. Pada pagi yang tenang, pukul 9 WIB, kami mengucapkan akad nikah. Saat suami mengucapkan janji pernikahan dengan mantap, hati saya bergetar, penuh haru. Ternyata, momen yang selama ini saya impikan kini benar-benar terjadi. Dengan mahar seperangkat alat salat, kami sah sebagai suami istri. Baik di hadapan agama maupun hukum, usai akad, kami merasa lega, tetapi juga tersadar bahwa ini adalah awal dari kisah yang baru. Menikah bukanlah akhir dari kisah cinta, tetapi justru awal dari perjalanan panjang. Saya sadar, bersatunya dua orang yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Kami masing-masing memiliki cara pandang dan pendapat yang kadang bertentangan. Namun, selama ada keinginan untuk mendiskusikan dan mengutamakan kebersamaan, perbedaan ini bisa kami lewati. Bagi saya. Suami bukan hanya pasangan, tetapi juga teman hidup dan tempat berbagi segala suka dan duka. Dalam perjalanan ini, saya bertekad untuk belajar lebih mengenalnya, bukan hanya sebagai pasangan tetapi juga sebagai sahabat. Hingga kini, kami menjalani hidup bersama, saling mendukung dan menguatkan, percaya bahwa setiap tantangan adalah jalan untuk saling memahami dan mencintai lebih dalam. Cerita kami tidak berakhir di hari pernikahan, perjalanan kami masih panjang, penuh liku dan ujian. Setiap masalah yang datang menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk tumbuh dan saling menghargai. Dan saya percaya, selama kami berpegangan tangan dan melangkah bersama, kami akan mampu melewati segala ujian, membangun rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.